Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kasanagara di Edu Channel ya. Jadi ini memang channel aplikasi, channel yang saya buat yang berisi tentang informasi dari yang penting sampai nggak penting banget, semuanya ada di sini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah trik membuat video hantu sederhana, karena ini fenomenal sekali dan viral ya. Semuanya serba hantu. Ketika kita kerja tiba-tiba ada gelas yang bergerak, terus juga di rumah sakit dan lain sebagainya, semuanya lagi hits tentang hantu. Kita di sini akan membahas bagaimana cara membuat video hantu yang sangat-sangat sederhana, hanya membutuhkan 2 orang saja. Oke, langsung saja ya, kita bahas. Tapi jangan lupa nanti setelah tayangan ini subscribe dan like supaya saya bisa terus berkreasi membuat video tutorial lainnya. Oke. Jadi ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pembuatan video. Yang pertama, tentukan dulu genrenya atau temanya ya. Jadi mau genrenya horor, action, komedi dan lain sebagainya kita tentukan dulu. Terus yang kedua, jenis pergerakan kameranya, apakah statis atau dinamis. Yang dimaksud dengan statis adalah kamera diam, contohnya kayak CCTV gitu. Ya, itu termasuk statis. Untuk yang dinamis, si kameranya itu mengikuti pergerakan si aktornya atau si pemainnya. Oke ya, jadi tentuin dulu temanya. Dalam hal ini kita tentang temanya adalah horor ya atau misteri ya. Oke, next, yang kedua, setting atau backgroundnya, karena temanya horor ya, jadi kita settingnya atau backgroundnya nggak jauh-jauh dari horor ya kayak bangsanya kuburan, rumah tua, sekolah, rumah sakit, kamar mayat, seperti itu. Bos, gimana kalau di mall, bisa nggak? Bisa saja. Sekarang sih namanya hantu itu nggak harus tempat sepi ya, nggak harus tempat sepi, tempat ramai juga ada ya. Sekarang hantunya sudah canggih, nggak harus tempat sepi, nggak harus tempat yang angker dan lain sebagainya. Keramaian juga banyak sekali hantu, penampakan dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, nah ini alat dan bahannya sederhana. Cuma butuh 3 alat ya. Sebetulnya bukan 3, 2 saja cukup ya, karena ini kita bisa menggunakan salah satunya ya. Satu, benang, bisa benang jahit atau benang untuk layangan ya. Fungsinya itu untuk menarik objek yang ada di sekitar kita supaya terkesannya itu si objek itu bergerak sendiri. Yang kedua, tripod. Karena di sini saya akan menggunakan jenis kamera statis ya, diam. Jadi supaya kameranya tidak goyang dan lain sebagainya ya, kita gunakan tripod. Nggak usah yang mahal-mahal. Di sini jenisnya banyak ya, yang murah tapi punya kualitas yang baik ya. Di situ dari mulai harga berapa itu, 13 ribuan sampai 60 ribuan semuanya ada di situ ya. Cuma butuh 2 alat ya, cuma alat dan bahan cuma butuh 2 saja. Next, nah, tim atau kru nggak usah banyak-banyak, cukup 2 saja ya, 1 sebagai pemain dan satunya lagi sebagai eksekutornya. Karena kita bukan membuat video ataupun film kolosal, nggak usah banyak-banyak ya. Durasinya juga lagi kita durasinya nggak lama ya, jadi nggak usah ngelibatin orang satu kampung, satu RT, udah cukup berdua saja cukup. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita lakukan persiapan dan gladi bersih ya. Satu, kita bahas dulu nih settingnya. Tempatnya, backgroundnya dan lain sebagainya, alurnya seperti apa, alur maju, alur mundur ya dan lain sebagainya, sama plotnya ya. Yang kedua, setelah itu setelah kita bahas ya skripnya dan lain sebagainya, kita coba lakukan gladi bersih dari alur, plot ya, serta setting atau background yang sudah kita siapkan. Kalau sudah,
tahap terakhir, ya bukan terakhir ya, kita lakukan perekaman atau pembuatan video. Setelah sudah selesai, kita cek, oke, bagus. Tahap yang terakhir adalah editing. Ya, editing. Udah simple, seperti itu saja. Ya, ini tahap perekaman video dan editing. Ya, udah itu saja. Ya, kita coba cek ya. Saya akan bahas ini salah satu video yang kami buat ya. Nah, ini video hantu yang pernah kami buat. Oke. Nah, ini ya. Kita stop dulu, hop. Ya. Nah, di pembuatan ini ya, ketika di briefing ya, itu kita sepakat ya, hanya dua objek yang akan kita gerakkan ya, bagian gelas ini dan tempat air minum ini ya. Oke. Nah, terus ini sebetulnya ada tali yang melintang di bagian sini. Ini jalur talinya ya. Jadi makanya kita butuh gladi bersih itu ataupun latihan, karena gimana caranya membuat video ini senatural mungkin, dan istilahnya apa sih, triknya itu nggak kelihatan sama pemirsa di rumah ya. Jadi penaruhan benang ya, terus juga apa sih acting dari si pemainnya juga itu harus diperhatikan ya. Oke, kita play lagi. Nah, jadi oke, ini sudah diedit ya, jadi makanya sudah ada, perhatikan gambar di bawah ini gitu ya, perhatikan. Nah, nanti ketika pembuatan video itu harus ada awalan, terus juga permasalahan, lalu klimaks sampai anti klimaksnya. Ya, jadi penampakannya itu bisa dari kita yang nggak tahu dulu ya, sampai di klimaksnya itu nanti gimana nih endingnya ya. Kita juga harus memperhatikan endingnya itu seperti apa ya, apakah kita mau lari ataukah hantunya malah kita kerjain balik dan lain sebagainya. Oke, next ya, siap. Nah, ini sudah ada pergerakan ya. Oke, tipis dan memang tidak diketahui. Nah, oke, stop sampai di sini. Untuk meyakinkan pemirsa bahwa di gelas tersebut tidak ada trik, kita ambil ya, kita minum dan lain sebagainya, supaya kalau itu tuh tidak digerakkan oleh magnet ataupun benang dan lain sebagainya. Kita yakinkan pemirsa, kita ambil gelasnya, kita minum. Atau juga mungkin kalau di bagian sini bisa saja sih, nah nanti ini bagian ini bergerak, kita bisa saja ambil dan lain sebagainya gitu kan, untuk meyakinkan bahwa ini tuh tidak ada trik sama sekali, padahal memang ada benang di situ ya. Oke, kita play lagi ya. Ops, belum, kita play. Nah, ini kita mulai masuk ke klimaks ya. Ada pergerakan lagi. Nah, ini klimaksnya. Nah, ini endingnya ya. Endingnya saya nggak tahan sama tenor seperti itu, akhirnya cabut ya. Oke, trik selanjutnya ya, ini kita ada satu lagi. Hop, saya pindahkan dulu. Nah, oke. Oke, stop. Nah, ini ada, jadi selain apa, selain benang itu, yang nanti yang narik adalah teman kita sebagai eksekutornya ya. Itu nanti dia tugasnya narik benang. Tapi jika peralatannya itu apa istilahnya
berat untuk ditarik menggunakan benang, ataupun kita menggunakan cara yang lebih simpel, itu bisa ya, dengan cara kita sembunyi di blind spot ya. Yang namanya blind spot itu titik buta di mana kamera tidak bisa menangkap pergerakan kita atau keberadaan kita. Ini kebetulan saya sebagai eksekutornya, saya sembunyi di bawah ranjang ini ya, di bawah ranjang ini. Nah, ini kan ada kaki saya, sebetulnya kaki saya kelihatan dari kamera itu. Cuma kita akalin triknya itu kita tutup dengan tangki oksigen ini. Nih, di sini ada tabung oksigen. Aslinya sih sebetulnya menutupi kaki saya. Ya. Oke, kita play. Ini kamera yang pertama, tangannya kita gerakan menggunakan benang ya. Nah, pada bagian sini, oke, stop. Sebetulnya ini masih cacat ya. Kenapa saya bilang cacat? Karena pergerakan dari bayangan kaki saya kelihatan di sini. Nanti kalian bisa repeat ya, ulang. Nah, ini saya tendang ini. Aslinya saya tendang ini, rak ini. Ya. Saya tendang saya lupa pakai kaki atau pakai tangan. Nah, jadi selain menggunakan benang, kita juga bisa menggunakan diri kita sendiri untuk menggerakkan benda-benda yang ada di sekitar kita dengan memanfaatkan blind spot atau titik buta dari si kamera. Oke. Nah, ini anti klimaksnya klimaksnya dan endingnya itu sama ya. Kita nggak tahan sama terornya, langsung cabut. Nah, seperti itu. Simple, sangat simple. Jadi hanya butuh 2 orang, hanya butuh benang ya, ataupun tali untuk layangan, dan butuh tripod ya, atau HP holder ya, penahan HP. Itu sangat-sangat sederhana sekali ya. Semoga tips dan tutorial tersebut bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jadi sekarang sih ketika ada video yang seperti ini lagi, nggak usah terlalu parno dan terlalu mengkaitkan dengan hal-hal yang gaib dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya bisa dijelaskan dengan logika ya, walaupun memang hal-hal gaib itu memang ada ya. Tapi cobalah untuk selalu berpikir positif ya, tetap berkreasi, berkarya. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.